Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan mulai ibadah kita, mari saudara bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mulai dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih kebaikan dan anugerah-Mu atas setiap kami umat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan menjadi umat tebusan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami naikkan syukur kami, pujian, penyembahan kami. Bila Tuhan Yesus bersama-sama kami di tempat ini memuji menyembah-Mu. Bila hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kasih-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Ketika kami naikkan pujian penyembahan ya Tuhan, Engkau bergemar dan bersuka cita. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Baik di tempat ini, baik umat-Mu yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan. Urapi semuanya ya Tuhan, pimpin kami Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dari tempat ini. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Hidup ini Tuhan ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Oh, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Oh, ria la 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 sando. Oh, ria la 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 la. Sikiri la 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 la. Oh, ria la 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 sando la 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 la. Oh, ria la 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 sikiri la 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 la. Oh, ria la 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 sikiri la 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 la. I will worship you, Jesus, Jesus, Jesus. Sungguh tiada yang seperti Kau, hanya Engkau Tuhan, jawaban hidup. Engkaulah juru selamat kami, kota benteng kami, menara kekuatan. Oh, kami berseru Yesus Tuhan. Oh,
Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Yesus, tiada yang lain. Namamu besar, namamu ajaib. Oleh bilur-bilur Tuhan kami disembuhkan. Darah Yesus, darahmu ajaib Tuhan. Oh, kami mau keselamatan ya Tuhan. Hanya di dekatmu, hanya di dekatmu. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Oh, Roh Kudus, ya Roh Kudus mengalir. Jamahlah kami Tuhan. Oh, Engkau jamah kami, pegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib, kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Mari bersama-sama katakan, bahkan seluruh pemberianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari lebih dahsyat lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih dahsyat katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada
janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, katakan kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini. Benarlah Tuhan, kami menyanyi bersorak-sorai ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Kau curahkan darah-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Engkau mengampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Betapa hati kami berterima kasih. Tuhan, pada saat ini kami mendengar firman-Mu sebentar ya Tuhan. Urapilah firman-Mu, urapi kami semuanya. Bila firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Puji Tuhan, pada hari ini dan bulan ini tema kita yaitu The Favor of Integrity, kemurahan Allah. Kita baca dari Titus 3 ayat 3 sampai 7. Bersama-sama kita baca. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, berbicara kemurahan Tuhan itu bukan sesuatu yang murah, tapi sesuatu yang mahal sekali. Yaitu ketika darah Yesus, darah yang tidak bernoda dan tak bercela itu dicurahkan untuk menebus kita. Itulah karya kemurahan Tuhan yang kita terima. Nah, kita baru melewati ibadah Paskah kita, Jumat Agung. Bahkan pada hari Minggu juga kita telah merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dengan hari kemenangan. Itu tandanya semuanya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa semuanya itu ya pengorbanan Yesus di kayu salib sampai kepada kematiannya. Itulah yang dikatakan pada Bapak Gembala kita pada hari
Paskah itu, Jumat Agung itu, it is finished. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Membuktikan Bapak Ibu Saudara kasih, itulah kemurahan Allah yang terbesar bagi kita umat tebusannya. Kita baca ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih sekali lagi. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hingga dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Yesus itu mati, kita juga masih di dalam kategori ayat yang ketiga ini. Orang-orang yang melakukan kejahilan, kejahatan, kedengkian, keinginan nafsu, berbagai-bagai nafsu. Kita hidup masih di dalam ini, tapi Yesus itu mau mati bagi kita. Inilah satu kemurahan Tuhan, Bapa kita untuk kita. Makanya ayat firman Tuhan berkata, Roma 5 ayat 8 dikatakan. Coba kita buka Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, ini suatu kemurahan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih, apakah semua orang dapat mengalami kemurahan Allah itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi kemurahan Allah itu, kemurahan Tuhan itu tidak semerta-merta otomatis kita bisa menerimanya begitu saja. Kalau kita baca di Titus 3 ayat 4 tadi. Ya, Titus 4 ayat 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Lihat firman Tuhan ini. Ketika nyata, ya, nyata kasih Allah itu. Tapi mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Jika Tuhan itu penuh dengan kemurahan, mengapa ada orang yang menerima kemurahan secara limpahnya? Tapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan. Loh, tadi kan dibilang bahwa Yesus itu mati bagi semua orang. Ya, benar. Dan kemurahan Allah itu diberikan bagi semua orang. Tetapi banyak sekali orang bertanya-tanya, kenapa kok saya bisa mengatakan kok saya belum mengalami kemurahan Tuhan? Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kemurahan itu tidak otomatis kita diberikan begitu saja kepada semua orang. Amsal 2 tadi Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini ayat firman Tuhan menunjukkan Bapak Ibu Saudara, artinya kita akan mengalami kemurahan Tuhan jika kita hidup benar-benar di dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara kasih. Sama seperti ini contohnya Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, kalau saya memiliki sebuah handphone ini, lalu saya berikan kepada seseorang. Tetapi saya katakan kepada si A, tapi si A ini tidak mau menerimanya. Apakah dia bisa memiliki handphone saya ini? Atau bisa mengalami atau bisa merasakan handphone saya ini? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi kasih karunia itu sudah dicurahkan, diberikan bagi kita semua orang yang ada di muka bumi ini. Tetapi itu otomatis terjadi dalam hidup kita ketika kita menerimanya. Apa arti menerimanya? Bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Itulah yang menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, barang siapa mengaku dengan lidah mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, dia diselamatkan. Barang siapa mengaku dan percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, betapa pentingnya kita harus di dalam hidup ini memahami apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Mungkin keadaan kita pada saat ini keadaan yang tertekan. Mungkin keadaan kita pada saat ini keadaan yang sulit. Mungkin kita merasa hari ini kok aku tidak mengalami kemurahan Tuhan itu ya. Kalau aku malah mengalami aniaya itu ya. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa segala sesuatu yang kita alami ini, sakit penyakitkah, kesulitankah kita, ketakutankah kita, sesungguhnya semuanya itu sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Yang perlu pada hari ini, kita harus bisa mengalaminya ketika kita menerima dan kita hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam kemurahan Allah dan hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita baca ayat 5 Bapak Ibu Saudara kasih dari Titus tadi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau tadi di ayat 4 saya katakan Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus menerimanya, kita harus bertobat, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bukan hal itu yang harus kita andalkan, tapi kita harus mengerti bahwa segala yang kita terima itu adalah satu pemberian dan kemurahan Allah. Diberikannya bukan hasil perbuatan baik kita, atau bukan karena kerja keras kita, atau bukan karena kepintaran kita, tapi semata karena kemurahan Allah. Lalu apa yang harus kita khawatirkan di dalam hidup ini? Apa yang harus kita takutkan lagi? Kalau di Jumat Agung kita telah mendengar firman Tuhan bahwa semuanya sudah selesai. Dan di hari Minggu kita telah mendengar firman Tuhan bahwa di hari kebangkitan Tuhan telah memberi kemenangan bagi kita. Tidak ada lagi yang harus kita takutkan dan khawatirkan di dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan kemenangan atas kutuk dosa, kemenangan atas setiap keadaan, kemenangan atas setiap penyakit, atas setiap virus. Tuhan telah berikan kemenangan bagi kita. Inilah satu kemurahan Allah yang dahsyat dan luar biasa yang harus kita mengerti. Bukan apa yang kita miliki di dunia ini saja. Itu menjadi hal yang kecil sekali. Tetapi kemurahan Allah itu, kematian Tuhan itu, sesuatu yang besar, sesuatu yang perlu kita ingat, sesuatu yang perlu kita hidupi dan kita percayai. Bagaimana sih kita bisa menerima kemurahan Allah itu? Bagaimana sih kita bisa mengalami kemurahan Allah itu? Bagaimana kita bisa menikmati kemurahan Allah itu? Bapak Ibu Saudara kasih, setiap hari kita bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Saya ambil satu contoh ketika Raja Daud. Raja Daud itu orang yang saya dekat dengan Tuhan. Tapi suatu hari dia melakukan satu dosa kekejian di mata Tuhan, yaitu berzina dengan Batseba. Hingga dia kehilangan semuanya.
Dia menjadi orang yang berdosa, jauh daripada Allah. Tetapi Daud, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadarinya. Dan dia sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mencurahkan kemurahannya kembali lagi kepada Raja Daud. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Tuhan? Ketika kita hidup di dalam pertobatan. Tidak hidup lagi di dalam dosa. Tidak hidup lagi di dalam kemauan kita sendiri. Tapi hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga kemurahan Allah itu turun memberkati hidup kita. Sehingga kita terus hari lepas hari kita bisa hidup di dalam kemurahan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kasih lewat renungan kita pada pagi hari ini. Supaya kita bisa hidup dan mengalami kemurahan Allah itu. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan percaya. Dan hiduplah di dalam kemurahan Allah itu. Sebab semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dosa membuat kita tidak bisa mengalami kemurahan Tuhan. Dosa yang tidak diselesaikan membuat kita tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan. Tetapi kita akan mengalami kemurahan Tuhan ketika kita setiap saat merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Dan pasti kita percaya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan, janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan, kita akan menerimanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Ini firman Tuhan bagi kita. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku bahwa lidahku memuji Engkau, bahwa lidahku
kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah mulut lidah kami selalu memuji menyembah-Mu saja ya Tuhan. Karena semua segala sesuatunya telah Kau tanggung di kayu salib ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami orang-orang yang memiliki ya Tuhan kemurahan Allah. Kami hidup dalam kemurahan Allah. Kami hidup dalam berkat-berkat Allah. Kami hidup dalam perlindungan Allah. Kami hidup dalam Tuhan kemurahan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom my family. Kita bersyukur pada ibadah menara doa hari ini. Kita telah memperingati Paskah dan kita juga mengingat karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, di pagi hari ini mari kita merenungkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Oria raba shikara raba kararaba karaba. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini bersama-sama kami rindu mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu di bulan yang baru ini dengan tuntunan-Mu yang baru. Kami mengucap syukur Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dan pendoa-Mu yang setia. Kami sambut firman-Mu di dalam nama, di atas segala nama.
nama Yesus. Mari kita ini diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semuanya. Kita telah memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru, The Favor of Integrity. Dan kita baru saja merayakan dan memperingati Paskah dan Hari Kebangkitan. Dan saya ingin mengajak kita semua melihat firman Tuhan di 1 Petrus 1 di ayat 18 dan 19. Di mana di 1 Petrus 18 dan 19 kita akan melihat firman Tuhan ini. Kita baca bersama 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi melalui firman ini kita belajar bahwa kita semua telah ditebus bukan dengan emas, perak, atau barang-barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah the perfect sacrifice from the Lamb of God, Jesus Christ, yang mengajari kita agar kita jangan lagi memiliki cara hidup yang sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia? Cara hidup di dalam dosa, pelanggaran, kedagingan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai. Artinya kita harus meninggalkan manusia lama kita dan kita masuk ke dalam manusia baru. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari raya roti tidak beragi. Dan banyak sekali ragi-ragi dalam kehidupan yang perlu kita singkirkan agar kita dapat memasuki masa anugerah dan kemurahan. Nah, mari kita lihat bersama, ada berbagai jenis roti dari dunia ini yang perlu kita singkirkan. Yang pertama di dalam Mazmur 127 di ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di Mazmur 127 di ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Saudara, jenis roti yang pertama yang perlu kita tinggalkan itu adalah roti susah payah. Katakan bersama-sama, roti susah payah. Ini adalah apa? Ini adalah roti hasil keringat, jerih lelah, tetapi tidak maksimal. Dari pagi bangun sampai malam. Jadi jam kerjanya bukan hanya sampai jam 5, langsung thank go. Tetapi harus sampai selesai malam, tetapi hasilnya itu sia-sia. Mengapa? Karena ketika seseorang hidup di dalam dosa, di Alkitab katakan, maka tanah itu tidak lagi mengeluarkan hasil yang maksimal. Maka bumi itu seperti besi dan langit seperti tembaga. Sehingga apa saja yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Mengapa kita perlu mengalami anugerah kebangkitan Kristus? Agar kehidupan kita tidak lagi mengalami kesia-siaan, tetapi kita mengalami keberhasilan dari Tuhan. Kita tidak lagi perlu makan roti susah payah. Kata pada yang di sebelah saudara, jangan lagi makan roti cap susah payah. Tetapi mari, roti yang kita makan adalah roti kasih karunia Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, di hari raya roti tidak beragi, kita perlu singkirkan roti-roti dunia. Roti yang berikutnya itu adalah roti kefasikan. Kata bersama-sama, roti kefasikan. Di dalam Amsal 4
ayat 17. Maka firman Tuhan berkata, karena mereka makan roti kefasikan dan minum apa? Anggur kelaliman. Saudara yang terkasih, roti kefasikan ini adalah kejahatan, tipu daya, muslihat. Orang-orang yang merancang sesuatu yang tidak baik untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Orang-orang yang hatinya jahat, pikirannya jahat. Padahal kita semua yang sudah ditebus Kristus, kita bukan lagi makan roti kefasikan dan anggur kelaliman, tapi kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, apalagi yang perlu kita singkirkan memasuki bulan yang baru ini, yaitu the favor of integrity. Yang ketiga, kita harus singkirkan roti dari hasil sembunyi-sembunyi atau roti dari sembunyian. Semuanya yang secret, yang dirahasiakan. Amsal 9 di ayat 17. Firman Tuhan berkata di Amsal 9 ayat 17, kita baca bersama, 2, 3. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Saudara, saya percaya kita pasti pernah mendengar informasi tentang orang-orang di dunia ini yang hidup di kantor dan di mana-mana, yang mereka mulai mencuri. Mencuri itu awalnya ada rasa takut, betul? Kalau orang yang bekerja sebagai kasir, awalnya dia mencuri 50.000, hatinya pun deg-degan, ya kan? Waduh, ini saya sudah simpan 50.000. Tapi begitu dia hati nuraninya tidak dijaga dan tidak minta ampun dan bertobat, dia akan mulai lagi dengan sesuatu yang lebih. Dari 50.000 jadi 100.000. Kemudian jadi 500.000. Lalu 5 juta, ya. Bahkan ada yang sampai 50 juta. Hati nuraninya bisa jadi tumpul, Alkitab katakan. Mengapa? Karena air curian itu rasanya manis. Roti yang dimakan secara sembunyi manis, tetapi kemudian penuh dengan kerikil. Kita Amsal katakan. Apa artinya? Di bulan integritas dan tahun integritas, agar kita mengalami favor, jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Jangan ada dosa yang tersembunyi. Hubungan keluarga suami dengan istri hari-hari ini, hati-hati. Kita sering mendengar orang yang bekerja di kantor, mengapa ada kasus dengan pihak yang ketiga, dengan sekretaris, dengan kolega kerja, dengan partnernya, ya, dengan teman karirnya. Awalnya hanya prospek bersama, ya, tapi heran, prospek itu selalu berduaan, lawan jenis lagi, ya kan? Padahal dia sudah punya keluarga, punya pasangan, tapi sembunyi-sembunyi ketemu orang, lalu terlibat dengan affair, ya. Hati-hati. Ini roti hasil sembunyi. Harus bertobat. Mengapa? Karena kalau kita mau masuk dari favor dari Tuhan, kita harus singkirkan segala sesuatu yang tersembunyi. Dari hasil tipuan, hasil curian, dan dari hasil ketidakjujuran. Jangan lagi ada yang tersembunyi. Semua memiliki berkat ketulusan dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu apa yang perlu kita perhatikan agar kita masuk di bulan yang baru ini mengalami favor of integrity? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kita roti yang berasal darinya. Roti seperti apa, Pestelu? Roti pelipat gandaan. Siapa yang rindu mengalami pelipat gandaan dari Tuhan? Amin. Roti pelipat gandaan. Dari Yohanes 6 ayat 11 kita baca bersama-sama. Yohanes 6 di ayat 11, kalau sudah dapat kita akan membaca bersama. 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Siapa yang rindu mengalami roti pelipat gandaan? Yang rindu ingat, kita harus banyak mengucap syukur. Kata bersama, banyak mengucap syukur. Kita harus banyak mengucap syukur karena ada kuasa pelipat gandaan dalam ucapan syukur. Ketika kita banyak mengucap syukur, seperti mana yang turun dari surga, seperti roti 5 dan 2 ikan yang dilipat gandakan, dan Tuhan berikan pada roti boy yang mulai membagikan makan siangnya, memberi 5.000 orang laki-laki dapat makan, plus yang lain mungkin sampai belasan ribu, karena kasih Tuhan yang ajaib. Yang percaya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya akan close dengan satu lagi. Apa yang kita akan alami dan terima dari Tuhan ketika kita hidup di dalam berkat ketulusan, the favor of integrity, maka kita akan menerima roti kesembuhan. Kata bersama-sama, roti kesembuhan. Roti kesembuhan ini Tuhan sediakan untuk kita semua. Saudara masih ingat kisah perempuan Venesia di Matius 15? Di mana Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa ada roti yang disediakan bagi anak-anak, yaitu roti kesembuhan. Dan roti kesembuhan ini seperti waktu kita perjamuan kudus, kita makan roti dan kita minum anggur. Roti itu melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Yesus. Maka roti kesembuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Maka firman Tuhan berkata, inilah kuasa Paskah. Kita baca bersama. 1 Petrus 2 ayat 24, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Siapa yang percaya ada kuasa kesembuhan dari Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang percaya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai berdoa. Oria ramasikia rabarabara. Oria ramasikara rabarara. Bapa yang di surga, Engkau mencurahkan kuasa kesembuhan-Mu. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan mujizat yang ajaib. Yes, Engkau membawa kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yes, Oria ramasikara rabarara. Yang kekurangan dan kekeringan, Engkau memberikan kelimpahan dalam nama Yesus, yaitu roti pelipat gandaan. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Orikia rama shikia raba 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 raba. Demikian firman Tuhan. Ketika Engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu, maka Engkau akan melihat hidupmu itu tidak lagi perlu mengalami roti susah payah, tapi ada roti pelipat gandaan, ada roti kesembuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat makananmu disediakan, air minummu terjamin. Ketika kau beribadah dengan sungguh-sungguh,
maka Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Di dalam nama Yesus, terima. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Engkau terus memberkati seluruh umat-Mu, dan berkati juga bangsa dan negara kami agar mengalami pemulihan secara nasional, ekonomi, dan juga kesehatan. Berkati juga GBI My Family, di mana kami dapat berdoa dan bersama-sama beribadah dan melayani. Di dalam nama Yesus kami bersyukur juga untuk berkat-Mu, untuk seluruh cabang-cabang di mana kami melayani. Dan berkat-Mu juga untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro. Berkat-Mu juga untuk wadah di mana kami bersama-sama beribadah di Palladium, Tiara, dan Negara. Dan kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah doa pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.